Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gratis kok. Semua orang bereaksi pada saat ini, dan semua orang dari Gugudong Tian memandang Xianshan, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ki asal di sekitarnya bergerak masuk ke dalam Xianshan. Ups, sepertinya ada yang masuk saat kita berdebat. Saya benar-benar tidak tahu orang sombong mana yang berani menghina saya. Itu dia. Masuklah dengan tenang. Suasana hening segera pecah, dan lebih dari 100 orang, semua melihat ke dalam Xianshan, dan saat ini di Gunung Abadi, ada mata air spiritual dan ki asal yang kaya meluap dari sini. Dan mata air spiritual ini bukan formasi alami, seharusnya menjadi medan perang di sini. Dewa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di sini. Tulang-tulang yang jatuh dan lautan origin ki perlahan-lahan menembus ke tempat ini, dan akhirnya meluap di mata air. Di tengah mata air spiritual, sesosok sedang duduk bersila, dengan liar menyerap origin ki murni yang telah menetap di sini seperti lubang hitam, dan origin ki di sini dengan cepat diserap. Ketika sekelompok orang bergegas ke lingkuan, ki asal di sekitar mereka menjadi sangat tipis, dan mata semua orang terfokus pada Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tak bergerak duduk bersila di lingkuan, semua orang tiba-tiba menjadi marah. Bahkan seseorang maju selangkah dan ingin bergerak. Ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari lingkuan, mereka tiba-tiba membeku. Lalu jatuh lurus ke bawah, diikuti oleh seteguk darah yang menyembur keluar. Napasnya terengah-engah, dan sepertinya sulit untuk berdiri. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini, dan tiba-tiba melihat sosok Xiao Yan di mata air spiritual dengan ngeri. Pada saat ini, dapat dengan jelas dirasakan bahwa origin ki yang semula kaya di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih lemah, dan semuanya telah diserap oleh sosok Xiao Yan yang duduk bersila di mata air spiritual. Semua orang berani bergerak maju lagi, dan pada saat yang sama, sosok Xiao Yan di mata air spiritual perlahan membuka matanya acuh tak acuh. Kemudian mereka berdiri perlahan, dan semua orang melangkah mundur tanpa sadar, dan menatap Xiao Yan dengan ngeri, karena ketika Xiao Yan membuka matanya, mereka semua merasakan ancaman kematian yang kuat. Napas menjadi sesak. Ketika detak jantung semua orang bertambah cepat dan ketakutan, sosok di mata air spiritual berdiri dan melangkah maju ke arah semua orang. Semua orang diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk di hati mereka, mengatakan bahwa mereka mungkin ditanam di sini hari ini. Tetapi pada saat ini, dengan ledakan keras, seluruh ruang bergetar, dan Xiao Yan tiba-tiba menghilang, meninggalkan tatapan orang-orang yang terkejut di belakang. Setelah memastikan bahwa Xiao Yan itu telah pergi, semua orang santai dalam satu napas. Fang Kai. Orang itu setidaknya adalah dewa pertempuran bintang 8. Dan juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, sangat berbahaya. Untungnya, dia bukan orang yang membunuh, jika tidak, hidupku pasti akan hilang di sini. Meskipun tidak banyak origin ki, itu sangat murni. Sosok yang menangkap origin ki di Gunung Peri dan mata air spiritual barusan tidak lain adalah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berhenti, tetapi terus berpacu di udara superstar ini, seolah-olah dia sedang mencari tempat yang kaya dengan origin ki, meningkatkan kekuatannya tanpa tergesa-gesa. Tentu saja, tujuan sebenarnya dari kedatangan Xiao Yan ke superstar surgawi ini bukanlah untuk meningkatkan sumber ki dewa. Bagaimanapun, efek dari peningkatan tersebut masih sedikit melebar, dan kecepatannya sama sekali tidak seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Bing Yuntu juga sangat bingung dengan hal ini, tapi dia hanya bisa tanpa daya mengikuti di belakang Xiao Yan. Superstar surgawi ini sangat besar, berkeliaran dengan kecepatan santai seperti Xiao Yan. Ini diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Untuk mengunjungi seluruh superstar surgawi, dan Bing Yuntu tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Xiao Yan selalu terlihat enggan. Setelah setengah tahun, Xiao Yan duduk bersila di lembah tertentu,
kebetulan menyerap origin Qi yang kaya di sini. Tiba-tiba matanya menyipit, dan dia segera menyembunyikan auranya. Setelah beberapa saat, suara siulan yang keras datang dari ujung yang jauh. Xiaoyan duduk bersilangan di lembah dan melihat ke udara. Kemudian suara siulan itu semakin dekat dan dekat sampai melewati kepalanya. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit dan bergumam, apakah istana dewa berburu lagi? Bayangan hitam yang melesat melewati kepalanya barusan, adalah binatang terbang yang sudah akrab dengan Xiaoyan. Binatang terbang ini tampaknya menjadi tunggangan unik para pemburu istana perburuan dewa. Masing-masing dilengkapi dengan binatang terbang, yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka berasal dari istana perburuan dewa. Suara siulan hilang, Xiaoyan berdiri, menepuk-nepuk debu di jubahnya, dan perlahan-lahan terangkat ke udara, siap untuk pergi ke tempat berikutnya. Namun, ada teriakan wanita di ujung yang jauh. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat bahwa binatang terbang itu baru saja berhenti. Pada saat ini, tangannya dengan kuat mencubit leher seorang wanita. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini telah muncul di dekat sini? Kamu berbohong padaku lagi. Sosok binatang terbang itu mendengus dingin, dan pipi wanita itu memerah, seolah ingin mencekiknya sampai mati. Dan Xiaoyan tahu dengan wanita ini. Xiaoyan juga akan berhenti berjalan dan berintegrasi ke dunia ini. Wanita ini adalah kelompok tentara bayaran, berburu binatang buas untuk mencari nafkah. Baru saja diselamatkan. Tidak, Lord God Hunter, dia benar-benar menyelamatkan kita. Wanita itu terpaksa berbicara dengan susah payah. Apakah kamu yakin itu dia? Sosok itu memiliki gulungan gambar di tangannya, yang menggambarkan penampilan dan karakteristik Xiaoyan, terutama penguasa berat 8 Desolate Suan di punggungnya, yang sangat khas. Aku yakin. Wanita itu meronta, dan sosok itu memandang wanita itu seolah-olah dia akan mati, jadi dia membuangnya dengan jentikan tangannya. Dalam 10 hari, jika kamu tidak dapat menemukannya lagi, maka aku akan membunuhmu. Sosok itu mendengus dingin dan menatap wanita itu dengan dingin. Setelah sosok di atas binatang terbang itu selesai berbicara, dia hendak bangkit lagi dan terus mencari orang yang ada di lukisan itu, namun ketika dia melihat ke atas, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, jubah hitam dengan bentuk tubuh di belakangnya penguasa raksasa. Yang dilebih-lebihkan persis sama dengan karakter di gulungan itu. Sebelum dia punya waktu untuk menyingkirkannya. Pupil sosok di binatang terbang itu tiba-tiba menyusut, dan matanya tiba-tiba menatap sosok di depannya dengan tak percaya. Mencariku. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini, wajah tegas dan mata yang sangat dalam menatap sosok binatang terbang dengan tenang, dan berkata dengan lembut. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan botol giok ke wanita itu, yang berisi pil penyembuhan. Wanita itu menatap Xiaoyan dengan tatapan tumpul untuk sementara waktu. Dia mengkhianati Xiaoyan, tapi dia tidak menyangka sepertinya Xiaoyan tidak menyalahkannya. Pergilah, kamu hanya mencoba untuk bertahan hidup. Xiaoyan berkata dengan tenang, wanita itu segera bereaksi ketika dia mendengar kata-kata itu, mengepalkan tinjunya dengan kuat ke arah Xiaoyan, dan kemudian dengan cepat seperti Chang Hong dan berjalan pergi. Sebenarnya, ketika Xiaoyan menyelamatkan mereka dari darah monster, dia sudah menghitung sebab dan akibat dari semua itu. Sosok pada binatang terbang itu adalah seorang pria berkulit gelap. Setelah melihat Xiaoyan, ia sedikit terkejut, lalu mengangkat gulungan di tangannya untuk membandingkannya dengan hati-hati, dan kemudian pupilnya sedikit menyusut. Benar saja, itu kamu. Mata pria itu sedikit menyipit, dan ketika dia melihat Xiaoyan, niat membunuh muncul di matanya. Apakah kita saling kenal? Xiaoyan mengangkat alisnya. Sosoknya perlahan mendekat. Mata pria itu sedikit menyipit, tetapi saat berikutnya pupilnya langsung melebar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Xiaoyan berjalan di depannya,
lalu mengulurkan tangannya dan mengambil batu giok di telapak tangannya. Wajah pria itu berubah drastis, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang dipercepat. Dia sengaja berpura-pura tenang. Karena aku tidak memiliki kekuatan yang cukup, mengapa kamu berani datang kepadaku sendirian? Apakah kamu ingin memberi tip dengan slip giok ini? Xiao Yan bermain dengan slip giok di tangannya, matanya menyipit. Saat dia berbicara, api hitam benar-benar menyelimuti orang itu, bahkan dia tidak sempat berteriak, api hitam itu langsung membakarnya menjadi abu. Pemburu Dewa Do Bintang 6 berani datang untuk mencariku. Istana perburuan dewa mencoba membunuhku, tapi itu pasti terlalu ceroboh. Xiao Yan melihat sosok yang berubah menjadi abu di depannya. Setelah apinya menghilang, sebuah cincin Na tergantung di dalamnya, dan setelah menjangkau dan mengambilnya, Xiao Yan menghancurkan slip batu giok di tangannya pada saat itu juga. Saya tidak tahu berapa lama, 4 atau 5 pelangi panjang datang dengan cepat di sekitarnya. Mereka melihat sekeliling, tetapi ketika mereka tiba, tidak ada tanda-tanda Xiao Yan di sini. Hanya satu binatang terbang yang tidak pergi, dan beberapa orang sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak tahu bahwa di hutan terpencil di suatu tempat, Xiao Yan berdiri di ujung, menatap beberapa orang dengan dingin. Sepertinya istana perburuan dewa telah memberiku tanda. Sebelum memasuki jurang kutub, Xiao Yan tidak dapat membunuh sejumlah besar pemburu dewa ini. Mengirim pemburu dewa yang begitu kuat, menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui detailku untuk saat ini. Jadi, itu tidak dapat dengan mudah diekspos sekarang. Petik 2. Beberapa pemburu dewa menginjak binatang terbang, dan setelah memastikan bahwa teman mereka sudah mati, wajah mereka penuh amarah, dan mereka segera berhamburan dan mulai mencari. Melihat ini, Xiao Yan melangkah maju dan menghilang ke dalam hutan. Yang terkuat adalah pada hari-hari awal Dewa 9 Bintang. Jika Xiao Yan tidak ingin mereka menemukannya, mereka tidak akan dapat menemukan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit, pada saat ini, sosoknya tersapu bersih, keras, berubah menjadi pelangi panjang, dan menyapu ke kejauhan, terus mencari tempat yang penuh sumber ki. Kekuatan dewa telah ditingkatkan tanpa tergesa-gesa. Seharusnya segera, gumam Xiao Yan, dengan pikiran di matanya. Tidak lama kemudian, di suatu tempat di Superstar Langit, sesosok duduk bersila, matanya terbuka, dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Siapa yang berani? Beraninya menyerap kekuatan bintang Tianan Superstar. Sosok itu berteriak, dan aura yang kuat bergejolak dari tubuhnya, dan ada cahaya keemasan melonjak di tubuhnya, dia juga abadi. Dia adalah master bintang dari Tianan Cheoxing ini, dan justru karena dia memiliki berkah keabadian yang terkandung dalam Tianan Cheoxing, dia dapat dipromosikan menjadi keabadian kaisar, tetapi pada saat yang sama dia juga harus menjalankan misi melindungi Tianan Cheoxing. Setelah Superstar Surgawi dihancurkan, maka keabadian kaisarnya juga akan dikecualikan. Sosok itu melonjak marah, dan kemudian bergerak langsung, menyapu kegelapan, dan muncul di langit di atas kota besar. Kemunculan sosoknya segera menarik penyembahan banyak orang. Selamat kepada Guru Wu Zanxing untuk keluar. Suara yang kuat datang dari setiap sudut kota, dan banyak orang menunjukkan kekaguman saat mereka menyaksikan Wu Zan yang marah di udara. Semua pembangkit tenaga listrik di atas bintang 8 dosen dari Tianan Superstar terdaftar. Wu Zan bahkan berteriak, pada bintang besar ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah dibiarkan, dan sumber daya dunia nyata Suanyin sudah kaya, sudah menciptakan banyak orang kuat, tetapi karena dunia nyata Suanyin tidak besar, orang-orang kuat lebih terkonsentrasi, dan jumlah aslinya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan sensi. Ketika suara Wu Zan jatuh, dia melihat pelangi panjang mengalir deras. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok sudah melayang di udara. Ada Dewa Pertempuran Bintang 8 dan Dewa Pertempuran Bintang 9, tetapi dia adalah satu-satunya yang abadi. Namun, pertempuran ini sudah sangat kuat,
dipimpin oleh Kaisar Wu Zan abadi, memimpin banyak dewa pertempuran saat ini. Kekuatan mereka luar biasa. Aku tidak tahu siapa Fang Xiaoxiao. Dia telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan bintang yang membawaku dari superstar surgawi. Kita harus membunuhnya dan mendapatkan kembali kekuatan bintang. Wu Zan memandang para dewa yang bertarung, dan berteriak tajam, dan semua dewa pertempuran menatap mereka. Matanya bersinar dengan niat bertarung yang kuat. Para dewa pertempuran superstar Tianan, ikuti saya ke inti superstar Tianan, dan bunuh orang yang mengambil kekuatan bintang. Wu Zan berteriak dengan marah, dan kemudian tubuhnya bergerak, dia menyapu ke sisi yang jauh, kemudian tubuhnya bergerak lurus ke arah dalam ngarai tanpa dasar. Setelah mendarat beberapa ribu kaki, dengan keras, Wu Zan dengan paksa menghancurkan tanah dan terus menyapu ke arah inti, dengan para dewa yang bertarung di belakangnya. Pada saat ini, setelah Tianan Cheoxing tampak aneh, para pemburu dewa itu juga merasa aneh. Mereka tidak mengikuti, tetapi membuat orang-orang di sini untuk berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Boom! Di inti tiangan superstar, ini adalah bola api biru muda, dengan suhu yang sangat tinggi, nyala api yang terlihat berwarna biru muda. Suhu di sini sangat ekstrim hingga ratusan juta derajat. Bila tidak ada cukup fisik tidak mungkin bagi orang untuk mendekat ke sini. Bola api biru muda ini sama saja jantung dari Tianan Cheoxing berada. Saat ini, di sebelah api biru, pada jarak yang sangat dekat, terlihat seperti titik hitam dari kejauhan. Tidak lama ditemukan bahwa titik hitam ini, yang tampak seperti debu di depan bola api biru, adalah sosok yang duduk bersila. Napasnya meluap dari bola api biru, dan kemudian mengalir ke tubuhnya di sepanjang napas sosok itu. Pada saat ini, tanda bintang muncul di alis sosok itu. Bisakah itu dianggap sebagai Genshin bintang pertama? Sosok itu perlahan berbicara, dan ini adalah tiruan Genshin dari Xiao Yan. Xiao Yan mendapat informasi dari sisa-sisa klan Cimi, bahwa kekuatan fisik dewa asli memiliki 9 bintang, yang berbeda dari klasifikasi Genesis Ki, dan alasan sebenarnya, mengapa Xiao Yan masuk ke tiangan superstar ini, karena dia mengetahui kekuatan yang terkandung di bintang besar ini. Klon Yuan Shen telah diserap di sini selama beberapa bulan, tanda bintang pertama muncul di bintang alisnya, dan klon Yuan Shen menyerap sekitar setengah dari kekuatan bintang. Dewa Primordial Bintang 1 pada saat ini harus dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik, yang benar-benar sebanding dengan langkah kedua keabadian Kaisar. Menurut perhitungan, jika Dewa Primordial Bintang 9, maka mengandalkan kekuatan fisiknya, dia bisa melawan langkah ke-9 dari